telur yang nyungsang. Jadi ini sengaja saya kasih lihat patuknya tadinya di sini. Sekarang pindah ke atas. Halo, salam belajar teman hobi. Nah, saya akan membahas bagaimana penanganan telur perot atau telur lovebird yang sudah tua, yang sudah crack, baik nyungsang maupun tidak. Karena setelah video YouTube saya yang telur nyungsang, bagaimana penanganan telur nyungsang, banyak sekali teman hobi WA kepada saya. Om, kalau telur nyungsang selain dari video Om, diapain lagi ya? Karena banyak sekali teman hobi bertanya kepada saya, dan efek dari pertanyaan itu, telur itu mati. Akhirnya mati karena dia tidak bisa operasi. Nah, mungkin telur itu, pada saat telur itu nyungsang, teman hobi colok deket bibirnya, akhirnya berdarah. Ada juga yang teman hobi tidak pas deket bibir, deket badan, dicolok dia berdarah. Atau teman hobi juga pada saat colok, kupas telurnya terlalu besar, yang mengakibatkan anak burung tersebut yang harusnya sudah mau menetas 1-2 hari akhirnya mati. Nah, jadi banyak sekali WA atau inbox kepada saya yang teman hobi pertanyakan ke saya. Ya, baik itu lovebird, baik itu parrot. Om, telur nyungsang ini susah sekali ya tingkat kesulitannya, dan kebanyakan mati gitu. Ada juga teman hobi pada saat burung hari H atau hari min 2 sudah mau menetas, mati. Jadi sudah mau netas di dalam, tiba-tiba mati, tidak menetas. Sudah mau menetas, besoknya sudah crack, tiba-tiba mati. Nah, jadi teman hobi banyak sekali yang mempertanyakan kepada saya seperti itu. Nah, kali ini saya mau belajar bersama teman hobi bagaimana sih penanganan telur tua, dan bagaimana sih telur nyungsang itu selain di operasi kobet, bagaimana sih penanganannya. Nah, kali ini saya mau bahas. Teman hobi tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan. Nah, kali ini saya ada telur yang sudah mau crack. Saya belum cek nyungsang atau tidaknya. Pup head. Burungnya pup head. Nanti kita lihat kayak gimana burungnya dan usia telurnya gimana. Bagaimana penanganannya teman hobi. Oke? Nah, sekarang kita cek dulu telurnya setua apa dan bagaimana penanganannya. Oke? Ayo teman hobi. Nah, teman hobi, di sini ada telur. Ini telur IRN 1 2 3 4. Ini telur pup head yang tadi 1 2. Nah, ini telur sudah 3 yang tua. Nah, kita cek ya teman hobi ya. Nah, telur. Nah, sini sudah tua. Nah, sudah tua. Cuman belum ada yang crack. Kita taruh lagi. Kita cek yang ini. Nah, sini sudah benar-benar tua. Nah, di sini patoknya nih. Nah, di sini ada cracknya, kelihatan nggak teman hobi? Nah, ini telur yang tidak nyungsang. Kita pisahin. Cek yang sini. Nah, yang ini juga sama, sudah crack teman hobi. Kelihatan nggak? Nah, ini juga kita akan pindahin. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi, teman hobi, kedua telur ini tidak nyungsang. Kita akan next penanganannya seperti apa. Nah, dari sini teman hobi, kita akan pindahkan mesin. Nanti kita akan mesin. Kenapa? Pertama yang teman hobi harus perhatikan, mesin sini, mesin Aircom ini yang buat penetas, humidity-nya 50 sampai 55. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia putarannya 2 jam sekali. Jadi pada saat telur berputar, dia akan berputar. Nah, pada saat telur ini netas, dia akan kegiling oleh putarannya. Nah, jadi kan ini kan berputar teman hobi, lihat. Ini kan berputar, setiap 2 jam sekali berputar. Dia akan kegiling kalau dia netas di sini, makanya kita harus pindahkan. Nah, sama juga penanganannya untuk telur yang nyungsang. Oke, teman hobi bisa lihat video saya tentang telur nyungsang, itu saya akan operasi. Jika teman hobi tidak bisa operasi, atau teman hobi takut dalam mengoperasi telur atau gagal, nah ini cara yang paling efektif. Kita pindahkan mesin. Nah, ini telur yang sudah crack dengan humidity 50-55, kita pindahkan mesin.
Sini. Teman hobi lihat. Nah, ini kita set dulu. Nah, ini 37,2 sudah kita set. Kita taruh aja. Kita taruh. Nah, tinggal kita tambahkan air. Biar humidity-nya tinggi, teman hobi. Nah, sudah. Nah, fungsi dari kenapa saya pindahkan mesin di sini? Yang pertama tadi, dia tidak kegiling kalau pada saat suatu saat netas. Itu yang pasti telur anakan burung akan hidup. Yang kedua, saya pindahkan mesin sini biar humidity-nya tinggi. Makanya saya tambahkan air. Nah, fungsinya agar telur burung tersebut licin. Jadi anakan burung di dalam telur itu licin, bergerak dan bebas dia membuka telur, kulit telurnya. Pada saat dia membolongkan telur, tik-tik kan dia mutar bolonginnya. Nah, dia licin. Nah, untuk telur yang nyungsang juga sama. Pada saat telur ini nyungsang di bawah dan humidity kita naikin, dia akan berbalik palanya ke atas. Nah, ini teman hobi harus perhatikan. Penanganannya seperti ini. Kita dari mesin yang aircon, kita pindahkan mesin ke black chick dengan humidity yang tinggi. Humidity berapa sih? 60 ke atas. Jadi teman hobi bisa gunakan mesin apa aja dan pindahkan. Pindahkan ke mesin yang tidak bergerak dan humidity bisa diatur tinggi. Untuk suhu sama. 37,2 sampai 37,5. Nah, teman hobi, jadi teman hobi harus benar-benar sering ngecek telurnya, tahu umur telurnya. Teman hobi harus benar-benar sering ngecek telurnya. Nah, seperti ini kan sudah memantas teman hobi. Dia tidak bergerak lagi. Nah, teman hobi 2 jam sekali, normal, sering bolak-balik. 1, 2, jadi sering dibulak-balik. Nah, dengan cara ini akan meminimalis tidak netas, akan meminimalis kematian. Jadi teman hobi, pelajaran ini teman hobi harus benar-benar pahami, karena ilmu ini sangat bermanfaat buat teman hobi, terutama untuk teman hobi yang mau mulai belajar menetasin telur. Nah, karena semakin besar netas, peluang hidupnya semakin besar. Semakin besar juga peluang teman hobi untuk menjual dan meminimalis kerugian. Jadi, misal contoh teman hobi punya 10 telur. Mati 5 karena faktor-faktor tadi. Nah, teman hobi kan mau tidak mau kan merugi. Kerugian. Jadi, teman hobi membani 5 telur yang mati dengan 5 telur yang hidup. Jadi, 5 telur yang hidup ini teman hobi bebani karena ada 5 telur yang mati. Gitu ya teman hobi ya. Jadi, teman hobi harus sering cek telur, tua mudanya dan sudah crack atau tidak. Terus teman hobi juga harus lihat telur ini nyungsang atau tidak nyungsang. Nah, kalau nyungsang, teman hobi tidak berani operasi, cara penanganannya nih seperti itu. Pindahkan ke mesin yang tidak bergerak, humidity tinggi. Ingat ya teman hobi ya, mesin apa aja teman hobi bisa. Kebetulan di tempat saya ada black chick. Jadi saya taruh di black chick. Telur yang nyungsang. Jadi ini sengaja saya kasih lihat, patuknya tadinya di sini, sekarang pindah ke atas tanpa melakukan operasi. Tapi tidak semua burung akan hidup ya kalau tidak dioperasi. Sebenarnya saran saya tetap dioperasi. Cuman buat teman hobi yang takut mengoperasi, ya cara yang saya bilang, pindahkan ke mesin yang diam dengan humidity yang tinggi. Nanti dia berputar. Nah, kepalanya sudah berputar di atas. Nah, ini kantopnya, kantop udara dia. Ini saya buka supaya cepat kering, teman hobi. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dibuka ya teman hobi ya, karena sudah kering, badannya sudah kering, nggak ada darah. Oke, saya akan bantu buka aja teman hobi. Nah, ini salah satu contoh teman hobi. Kita buka teman hobi ya. Nah, ini kenapa lengket tidak bisa gerak ya, karena kena udara dia. Kita bersihkan kepalanya. Oke, ini bersihkan pelan-pelan teman hobi. Oke, ya sudah dibuka.
burungnya kita angkat. Teman hobi ya, teman hobi bisa lihat kering, bagus ya. Jadi teman hobi jangan khawatir. Buat teman hobi yang baru belajar dan tidak berani operasi burung, itu salah satu kuncinya teman hobi. Nah, untuk teman hobi yang benar-benar awam dan pengen netesin telur, nah ilmu ini bener sangat-sangat bermanfaat buat teman hobi yang akan memulai di telur. Semoga bermanfaat buat teman hobi dan mau mencoba bagaimana menetesin telur. Jadi wah asik ya, dari telur bisa tiba-tiba netes jadi anak burung dan gede. Apalagi teman hobi habis jadi anak burung bisa di FF-in. Ingat ya teman hobi ya. Oke, kiranya cukup informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman hobi, untuk belajar yang benar-benar mau main telur. Ingat, telur apa aja teman hobi? Parrot, lovebird, sama penanganannya. Dari mesin yang bergerak dengan humidity 50 dipindahkan mesin yang tidak bergerak dengan humidity di atas 60. Oke teman hobi, kiranya cukup. Terima kasih.